Sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gue ada komentar satu sih kok. Gue ngerti kenapa buat jadi presiden atau calon presiden tuh umurnya waktu itu 40 tahun kok. Kenapa? Biar kagak ada yang pakai kostum gitu di acara debat sih kok. Maksud gue apa yang mau ditampilin dengan baju Naruto gitu. Kenapa? Itu Ivan Gunawan lihat marah kok. Serius. Dengan baju gitu harusnya di Citayam Fashion Week masuk. Bisa masuk manajemen Baimung lah itu. Acara debat loh pakai baju Naruto gitu, ya ampun. Di belakangnya ada Neni Cio yang begini nih. Enggak kamu berpikir, kok bisa MK memutus perkara melebihi kewenangannya? Padahal itu bukan kewenangannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, calon presiden minimal harus berusia 40 tahun. Kemudian MK membolehkan calon presiden berusia di bawah 40 tahun asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Tahu nggak sebenarnya MK nggak punya kewenangan? Lalu siapa yang berwenang? Yang memiliki kewenangan adalah DPR sebagai lembaga legislatif selaku pembuat undang-undang. Tapi dalam kasus ini, putusan MK tidak bisa diperbaiki atau dikoreksi. Dalam artian, suka tidak suka, putusan MK sudah ingkrah dan dapat dilaksanakan. Ya, common sense barangkali, Bang, ya, bahwa harus ada pembinaan, pengkaderan yang mendidik orang menjadi memiliki karakter leadership yang bagus dan seterusnya. Dan tentu ini menjadi tugas partai politik, tapi barangkali tidak semata-mata partai politik, Bang. Iya. Kampus, sekolah juga, saya yakin itu juga kan yang menciptakan kader-kader. Dan saya tahu Bang Aat juga banyak bantu nih sekolah-sekolah untuk membuat kurikulum ini segala macam. Apakah termasuk juga ke tadi, Bang, mengarahkan pada kualifikasi kepemimpinan dalam konteks Islam misalkan? Bahkan kalau ditanya ke saya mengatakan tempat kaderisasi terbaik itu rumah, keluarga ya. Karena bahkan itu sebuah proses kaderisasi yang bisa dilakukan sejak manusia itu lahir. Gitu. Kaderisasi yang dilakukan di organisasi, di partai politik, di ketentaraan dan sebagainya, sebuah kaderisasi yang baru bisa dilakukan nanti ketika mereka sudah besar dan sebagainya. Saya banyak belajar dari Jogja. Jogja, karena Jogja itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang bentuknya kerajaan gitu ya. Karena ini kerajaan, mereka akan digantikan oleh keturunannya, maka kaderisasi telah dilakukan sejak lahir. Gitu ya. Bahwa Hamengkubuwono X akan mempersiapkan Hamengkubuwono XI ya, dari dalam keluarganya atau dari dalam lingkungan keraton, karena anaknya kan perempuan semua gitu kan. Nah gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa kepemimpinan di Jogja relatif lebih berkualitas. Jauh dari gaduh ya? Iya, jauh dari gaduh gitu. Keluarga Hamengkubuwono bukan keluarga terbaik di Jogja. Tapi bagaimanapun kepemimpinannya sudah dikader dari awal. Ya. Sudah tour of duty dari kecil gitu dan seterusnya. Ya, belajar begini, belajar. Jadi kembali ketika kita berbicara tentang kaderisasi, kita akan coba yang seperti yang saya lakukan, kaderisasi lewat sekolah, kaderisasi lewat pendidikan, kaderisasi lewat lembaga-lembaga ini dan itu, kaderisasi lewat majelis taklim. Tapi pada akhirnya saya mengatakan kaderisasi yang terbaik itu lewat keluarga. Kaderisasi di rumah. Di wilayah kesehatan tuh peran pemerintah kan sudah sampai masuk ke urusan keluarga dengan ada untuk lansia, untuk anak segala macam, timbang badan, kasih vitamin. Secara fisik kesehatannya ada, tapi tampaknya kalau sisi psikologisnya yang lebih ruhiyahnya itu kayaknya nggak tersentuh ya. Nah, baiknya gimana tuh? Ya itu dia. Kadang-kadang kita malu dengan lagu Indonesia Raya ya. Di lagu Indonesia Raya itu ada kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang disebutkan malah jiwa dulu, sebelum disebut badan. Tetapi dalam kenyataannya, ya yang disentuh itu aspek-aspek badani, gitu ya. Sementara aspek-aspek kejiwaannya kurang disentuh di situ, gitu.
Dan ini berakibat ya, ketika aspek badan disentuh, aspek jiwa nggak disentuh, akibatnya bangsa Indonesia ini badannya cepat dewasa, tapi jiwanya terlambat dewasa. Jiwanya terlambat. Sekarang badan itu menurut para dokter sudah dewasa di umur 9 tahun. 9 tahun laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan sudah menstruasi. Ya. Begitu cepatnya badan itu dewasa dengan berbagai macam fasilitasi fisik. Tapi kedewasaan mental, ya, kemampuan berpikir, bertanggung jawab, kemandirian, kecakapan sosial. Saya diskusi dengan dosen-dosen mengatakan baru terjadi di umur 27 tahun. 9 ke 27. Selisihnya 18 tahun. 18. Kalau dalam bahasa agama, udah balik di umur 9, baru akil di umur 27. Saya jadi ingat memang ada program akil balik. Program akil balik. Jadi itu yang menjadi fokusnya, perbedaan itu. Kesenjangan itu. Kesenjangan itu. Nah, ini juga jadi masalah kan. Kita kembali ke dunia politik praktis tadi. Iya. Bayangkan orang-orang yang sudah berumur 20 tahun dan telah memiliki hak politik. Dan mereka belum dewasa secara mental. Akhirnya pilihan-pilihan mereka itu adalah pilihan-pilihan yang tidak berdasarkan akal sehat. Iya. Ya. Nah gitu. Kalau dalam bahasa agama begini, dewasa fisik alias puberti itu disebut sebagai baligh. Baligh itu artinya dewasa fisik, hawa nafsunya sudah bergejolak. Ya. Yang mampu mengelola hawa nafsu itu adalah akal. Akal itu baru teraktivasi kalau dia akil. Ya. Bagaimana, apa yang bisa terjadi ketika dia balik begitu cepat dan kemudian akil begitu terlambat? Maka ada gejolak hawa nafsu ini yang tidak terkelola sekian lama, 18 tahun ini ya. Nafsu itu indah, dia kayak api, air, angin, dan tanah. Ketika dia terkelola dengan baik, begitu bermanfaatnya gitu ya. Api bisa digunakan untuk memasak, membakar, memanaskan dan sebagainya. Tapi kalau nggak terkelola ya dia bisa bakar hutan, gitu, bakar rumah. Air juga begitu, kalau terkelola dengan baik bisa buat minum, bisa buat mencuci, bisa buat menyiram tanaman dan sebagainya. Tapi begitu dia tidak terkelola, dia akan jadi tsunami, dia akan jadi air bah, dia jadi banjir gitu. Begitu juga dengan angin, begitu juga dengan tanah. Yang sekarang kita sedang hadapi itu adalah ya seperti itu, terjadi kesenjangan. Bahkan ada sebuah kecemasan ketika saya ngobrol dengan teman-teman dari BKKBN Jogja tahun 2018. Mereka memperkirakan tahun 2035 bahkan kedewasaan fisik tadi yang namanya balik tadi udah terjadi di umur 7. No, maju 2 tahun. Maju lagi 2 tahun. Sementara kedewasaan mental mundur 3 tahun menjadi 30. Tahun 2035. Nah ini yang kita akan dapatkan, boro-boro kita akan dapatkan bonus demografi tahun 2045 gitu. Ya kita akan mendapatkan sebuah bencana demografi sebenarnya gitu loh. Ya. Ini yang kalau kita terus-menerus berpikir untuk terus menggenjot aspek-aspek kematangan fisik, kesehatan fisik dan sebagainya. Sementara aspek-aspek yang berhubungan dengan mentalitas itu kita abaikan. Nah, dan saya juga masih sadar lagi-lagi aspek-aspek yang bersifat karakter begini ini urusan rumah lebih utama. Kalau pendidikan, walaupun saya udah sering bikin kurikulum ya, memang fitrahnya pendidikan itu akademik. Dibawa ke karakter akan balik lagi ke akademik, tarik lagi ke karakter. Maksudnya, baliknya ke akademik lagi. Ditarik ke karakter balik ke akademik. Artinya misalnya kita bilang, yuk kita mendidik mereka-mereka yang beriman gitu ya. Tapi di dunia persekolahan akhirnya ketariknya ke akademik lagi. Iman sih iman, tapi belajar rukun iman gitu ya, teori-teori tentang iman, mazhab-mazhab akidah segala macam gitu ya. Padahal yang kita maksudkan bukan itu. Kita ingin membuat mereka itu misalnya menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke dunia akademik lagi ya. Akhirnya teori-teori tentang tanggung jawab ada dalam PPKN segala macam gitu ya. Nah gitu, hafal sih mereka, kalau ikut ujian sih mereka jawab itu pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab, tapi mereka tidak kunjung bertanggung jawab juga. Apakah yang terjadi dengan para politikus di Jakarta sana yang
kemudian terus ngotot memperpanjang kekuasaannya dengan berbagai cara apapun, atau melanggengkan dengan politik dinasti. Ini termasuk juga pileg, karena di pileg juga ternyata banyak sekali partai, hampir semua partai ada politik dinasti yang baru dibawa anaknya, keponakannya nyalek, kepilih gitu. Nah, ini terkait dengan konsep barusan, apakah ada masalah yang senjang tadi, atau ada hal lain itu, Bang? Di antaranya soal kesenjangan itu. Artinya gini, kalau kita berbicara tentang keseimbangan akil balik ya, keseimbangan antara kedewasaan fisik dan kedewasaan jiwa, bahkan seringkali ini, ya kalau tadi bicara 9 sampai 27, 7 sampai 30, dalam kenyataannya ada manusia-manusia yang belum akil-akil sampai 40 pun belum akil gitu loh. Ada juga ya. 50 pun belum akil gitu ya. Itu ada. Artinya gini, saya seringkali mengatakan misalnya, banyak sekali orang yang sudah menikah, yang ketika dia melahirkan anak mengalami fenomena baby blues. Ya. Dia depresi, entah ingin bunuh diri atau dia ingin membunuh anaknya, gitu ya. Fenomena baby blues itu menunjukkan bahwa walaupun dia sudah menikah sekalipun, dia sebenarnya belum akil. Belum siap untuk berkeluarga, karena ciri yang paling komprehensif dari akil balik itu adalah berkeluarga, gitu ya. Karena balik artinya yang laki-laki sudah memproduksi sperma, perempuan sudah memproduksi sel telur, itu namanya balik, dan dia baru bisa mengeksekusinya kalau dia berkeluarga. Kalau dia sudah akil, mestinya berkeluarga itu udah akil, gitu ya. Tapi kenyataannya kan begitu. Sekarang mari kita lihat, itu kalau fenomena perempuan. Fenomena laki-laki bagaimana? Laki-laki yang barangkali sekian lama dia dalam pernikahannya dan dia masih tinggal di rumah mertua, gitu. Kan itu juga gejala-gejala belum akil juga sebenarnya, gitu ya. Kecuali kalau atas kehendak-kehendak lain, misalnya mertuanya yang minta, aku udah tua, tolong temenin dan sebagainya. Gitu ya. Yang masalahnya kan kalau dia sendiri bahkan belum berdaya untuk punya istananya sendiri, gitu. Nyewa nggak apa-apa, gitu. Nah gitu. Jadi sebenarnya dalam dunia politik kita, manusia-manusia politik yang belum akil itu masih terlalu banyak. Ya mohon maaf ya, kalau saya melihat wajah, profil salah seorang calon, bukan calon ya, calon lah wakil presiden kita. Ini orang nih benar-benar nggak akil deh. Nah, kelihatan. Gitu. Terserah mau umurnya berapa, gitu ya.